Tama tertawa dan berkata, "Haha, kamu memang memiliki bakat. Sejujurnya, apa yang aku minta kamu coba kali ini bukanlah hal baru sama sekali. Obat, ini adalah jenis racun baru yang disiapkan khusus oleh penguasa Inggris untuk menguji kesetiaan kalian. Sekilas, racun ini tampaknya benar-benar menghilangkan racun dalam tubuh kalian. Tetapi pada kenyataannya, ia hanya menyembunyikan racun untuk sementara, sehingga ini untuk menguji siapa di antara kalian yang berniat mengkhianati organisasi, dan siapa yang setia pada organisasi." Ekspresi pria itu ngeri, tetapi dengan cepat digantikan oleh kegembiraan yang tak terkendali. Dia tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya, dan berseru, "Saya baru saja bertanya-tanya, bagaimana mungkin kebijaksanaan Tuan Inggris membuat penawar yang sama sekali berbeda? Saya tidak berharap Tuan Inggris begitu bijaksana." Tama mengangguk, dan berkata dengan ringan, "Aku tidak akan menyembunyikannya darimu. Tuan Inggris selalu tahu bahwa sebagian besar dari kalian penjaga kavaleri dan tentara yang berkorban mati kurang setia kepada Tuan Inggris, dan bahkan penuh kebencian. Itu bukan karena aku ingin mengetahui para pengkhianat yang berniat untuk mengkhianati. Tapi aku ingin menggunakan cara ini untuk menggali bakat palsumu." Lalu, Tama berkata, "Jangan khawatir, aku pasti akan membawamu keluar hari ini. Aku percaya bahwa Tuan Inggris akan membalas semua perbuatan baikmu. Mungkin dia akan mempromosikanmu menjadi komandan kavaleri pemberani." Pria itu tiba-tiba menjadi gembira, berlutut di tanah dengan bunyi gedebuk, dan bersujud, "Terima kasih, Tuan Utusan Khusus, atas dukungan Anda." Tama mengulurkan tangannya untuk memberi isyarat agar dia bangun, lalu terus menipunya, dan bertanya sambil tersenyum, "Sejauh yang kamu tahu, berapa banyak orang sepertimu, yang benar-benar setia pada organisasi di antara para penjaga kavaleri?" Pria itu berpikir sejenak dan berkata, "Saya tidak yakin ada banyak orang, tetapi setidaknya ada selusin. Mereka semua setia pada organisasi, dan mereka semua berharap melalui upaya mereka sendiri. Mereka dan keluarga mereka akan lebih dihormati. Organisasi sangat mementingkan itu." "Oke," Tama mengangguk dan memperingatkan, "setelah kamu keluar dari sini, jangan biarkan 11 orang lainnya melihat petunjuk. Lalu kamu pergi mencari seseorang yang menurutmu tidak akan pernah mengkhianatimu." Orang-orang dari organisasi diam-diam mengatakan yang sebenarnya tentang penawarnya, meminta mereka untuk memegang handuk di tangan kiri mereka ketika mereka minum obat nanti. Sehingga aku dapat mengenalinya dalam sekejap, dan jangan biarkan desas-desus bocor. Pria itu berkata tanpa berpikir, "Tuan Anda jangan khawatir, saya akan melakukannya sekarang." Orang ketiga yang masuk ke kantor adalah pria berambut pendek yang menggerakkan penjaga kavaleri lainnya untuk mencari kesempatan untuk melawan. Tama mengenali suaranya ketika dia mengucapkan kalimat. Melihat Tama, dia membungkuk sedikit, dan berkata sebagai rutinitas, "Tuan Utusan Khusus, saya telah mencoba penawar baru yang Anda berikan kepada saya, dan tidak menemukan sesuatu yang abnormal." Tama sedikit tersenyum dan bertanya kepadanya, "Siapa namamu?" Pria berambut pendek itu tidak tahu mengapa Tama menanyakan namanya. Ketika dia bingung, dia hanya bisa menjawab dengan jujur, "Tuan Utusan Khusus, nama saya adalah Aaron Charles." Tama bertanya lagi, "Aku ingat bahwa semua prajurit yang berkorban mati diberi nama dengan angka. Mengapa kamu memiliki nama?" Pria berambut pendek itu segera berkata tidak rendah hati atau sombong. Bawahan di kamp prajurit memang dinamai menurut angka, tetapi leluhur bawahan menggunakan nama keluarga mereka dan nama itu telah diturunkan dari generasi ke generasi di kamp kematian dan itu juga diperbolehkan di kamp kematian. Tama mengangguk, dan tiba-tiba melepas topi hitam besar itu. Melepas jubahnya, mengungkapkan wajah aslinya. Aaron Charles sedikit terkejut.
Dia tidak tahu mengapa tuan utusan khusus itu menunjukkan wajah aslinya. Lagi pula, dia belum pernah menemukan ini sebelumnya. Selain itu, dia sedikit terkejut dengan usia Tama. Sejak Tama memberi mereka penawarnya barusan, dia tahu bahwa tuan utusan khusus telah berubah kali ini. Bukan lagi lelaki tua dengan suara yang sangat tua, tetapi pendatang baru yang terdengar lebih muda. Namun, dia tidak meragukan hal ini. Lagi pula, tuan utusan khusus itu tidak setingkat dengannya, dan pergantian personel tuan utusan khusus tidak akan menyambut orang mati mereka. Tetapi ketika dia mengetahui bahwa Tama masih sangat muda, dia merasa tidak nyaman. Karena menurutnya, Tama bisa menjadi tuan utusan khusus di usia yang begitu muda. Jadi dia pasti sangat kuat, dan mampu memiliki kekuatan kelas super di usia yang begitu muda. Membuktikan bahwa orang ini sangat berbakat dan sangat luar biasa. Karena itu, dia sangat khawatir Tama akan melihat petunjuknya. Selain itu, perilaku Tama yang menunjukkan wajah aslinya tiba-tiba membuatnya sedikit gugup. Situasi yang belum pernah terjadi sebelumnya ini membuatnya memutuskan dalam hatinya bahwa tuan utusan khusus muda ini benar-benar luar biasa. Pada saat ini, Tama menatapnya dan berkata sambil tersenyum, "Aaron Carlos, izinkan aku bertanya, apakah ada yang tidak normal tentang penawar ini?" Tama bertanya kepadanya sambil tersenyum. "Itu bukan senyuman. Begitu, ini adalah retorika terpadu yang telah kamu diskusikan, bukan?" Aaron Carlos terkejut, tetapi dia tetap tenang dengan paksa. "Berpura-pura bodoh, Tuan. Saya tidak mengerti apa maksud Anda." Tama berkata dengan tenang, "Aaron Carlos, racun di tubuhmu benar-benar hilang, benar kan?" Mendengar ini, Aaron Carlos serasa disambar petir di siang bolong. Dia memandang Tama dengan ngeri dan gentar, dan melihat senyumnya yang sedikit malas dan santai. Dia tiba-tiba menyadari bahwa apa yang baru saja terjadi di ruang pertemuan sebelah baginya merupakan kesempatan sekali seumur hidup. Tapi melihat sekarang, tampaknya tuan utusan khusus di depannya sengaja memainkan permainan kucing dan tikus dengan orang-orang seperti dirinya. Sepertinya semuanya sudah di bawah kendalinya. Bahkan, semua ini mungkin karena dia sengaja mempermainkan dirinya sendiri dan saudara-saudara pengawal kavaleri lainnya. Dalam keputusasaan, Aaron Carlos mencoba melakukan perjuangan terakhir. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata kepada Tama, "Tuan, tolong maafkan saya karena kebodohan saya. Saya tidak menyadari apa yang Anda katakan." Tama berdiri saat ini, berjalan ke arah Aaron Carlos. Dia berkata dengan senyum tenang, "Oke, kamu tidak perlu bertindak denganku lagi. Penawar yang kamu minum sudah disiapkan sendiri. Aku tahu lebih baik daripada kamu apa efeknya dari obat-obatan ini adalah." "Apa?" Aaron Carlos menatap dengan mata terbelalak, menatap Tama dengan wajah penuh ketakutan. Dia bertanya tanpa sadar, "Tuan utusan khusus, Anda mengatakan bahwa penawar ini dipersiapkan sendiri?" Tama mengangguk, dia tersenyum dan berkata, "Benar, aku menyiapkannya sendiri. Dan itu bukan penawar yang kamu minum sebelumnya, yang dapat menunda timbulnya racun di tubuhmu. Tapi penawar yang aku berikan benar-benar bisa menghilangkan racun di tubuhmu." Penawar dalam arti sebenarnya. Aaron Carlos menatap Tama dan bertanya dengan curiga, "Tuan utusan khusus, mengapa Anda melakukan ini?" Berdasarkan pemahaman bawahan tentang organisasi selalu bertindak dengan sangat hati-hati, tidak akan pernah mengambil risiko seperti ini. Tama mengangguk, dan berkata dengan tenang, "Kamu benar, tidak mungkin bagi Black Mamba datang dengan penawar yang nyata. Bahkan jika mereka bisa melakukannya, mereka tidak akan pernah bisa melakukannya." Aaron Carlos tanpa sadar bertanya, "Lalu mengapa Anda memberikannya?" Tama menatapnya dan berkata sambil tersenyum,
Karena aku sama sekali bukan tuan utusan khusus, dan aku bukan anggota geng Black Mamba. Tapi musuh Black Mamba, Aaron Charles terkejut, dan berkata, "Apa, bagaimana ini mungkin?" Setelah selesai berbicara, dia tidak bisa tidak melihat utusan komisaris dan penjaga pribadi utusan komisaris berdiri di kedua sisi. Mau tidak mau bertanya pada Tama, "Apakah mereka semua anak buah Anda juga?" Tama melambaikan tangannya, "Bukan. Aku datang ke sini sendiri malam ini. Mereka hanya dikendalikan olehku dengan petunjuk psikologis." Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.